Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man walah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Terutama sekali mari kita bertasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya, di mana pada pagi hari ini kita telah dibangunkan Allah kembali dari tidur kita, kemudian diperkenankan, diizinkannya untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini semua adalah mengawali aktivitas kita pada hari ini dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari kita bermohon pula kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kiranya senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini guna membawa risalah yaitu al-Islam, di mana jika kita selalu istiqamah, kita selalu konsisten berpegang teguh kepada risalah yang dibawa beliau, insyaallah kita akan selamat di dunia ini dan bahagia pula di akhirat kelak. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu cuplikan dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iblis. Dengan melihat ini kita dapat menghindarkan diri, kita dapat tahu mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik. Sebab di dalam dialog ini ada dua masalah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, Rasulullah SAW bertanya kepada iblis. Iblis ini adalah kaki tangannya setan. Kaki tangannya setan itu iblis. Sedangkan mereka ini adalah dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Jadi isi neraka itu nanti adalah bangsa jin dan manusia. Kemudian wal hijar, yaitu batu, itu isi neraka jahanam. Maka manusia di muka bumi ini yang banyak tersesat oleh karena ulah iblis atau setan. Iblis ini bisa disebut bala tentaranya, pesuruhnya. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu bisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Bisilmi kafah.
Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kata Allah, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau bahasa kita, jangan kamu ikuti kerja-kerja setan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ya. Jadi tanamkan ke dalam hati kita bahwa setan itu adalah musuh. Ya. Apa kata Rasulullah? Bertanya kepada iblis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kam ahibba'uka min ummati? Berapa banyak teman akrabmu dari umatku, kata Rasulullah. Kam ahibba'uka min ummati? Siapa baik kawan-kawan kau dari umatku, kata Rasulullah. Kalau bahasa kita. Qala, menjawab iblis, asratu nafarin. Kata iblis, ada 10. Ada 10 golongan. Yang pertama, awaluhul imamul jair. Ya. Yang pertama, kata iblis, ya, pemimpin yang tidak jujur. Itu kawan kami itu. Nah, kawanku dari umatmu. Pemimpin yang tidak jujur. Ya. Pemimpin itu banyak, jamaah sekalian ya. Kita semua sebenarnya pemimpin. Kita semua ini pemimpin. Konon lagi pemimpin-pemimpin besar. Ya, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa kita semua adalah pemimpin. Ini tidak usah kita bahas. Sebab kita sudah tahu, yang penting kita tahu. Yang pertama, ya, awaluhumul imamul jair. Yang pertama, imam yang tidak jujur. Yang kedua, wal mutakabbir. Orang yang takabbur, artinya orang yang sombong. Itulah teman iblis dari umat Muhammad. Itu teman kami dari umatmu, kata iblis. Ya. Sedikit saja ada rasa sombong, takabur di dalam diri manusia. Ketika dia wafat nanti, dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi sombong, takabur itu adalah teman iblis. Boleh dikatakan itu adalah ajakan, bisikan iblis. Jadi kalau ada terbetik dalam hati kita sifat-sifat yang seperti itu, maka kita akan segera beristighfar, segera minta ampun kepada Allah. Sebab manusia ini makhluk lemah, bisa-bisa saja, ya, bisa saja kita merasa diri kita lebih, ya, sehingga kita menjadi orang yang sombong. Yang menyebabkan sombong, takabur itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah kedudukan. Fir'aun dulu sombong, takabur, sampai menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu sampai ke puncaknya.
sampai menyatakan dirinya Tuhan. Kenapa dia bisa begitu? Karena kedudukannya tinggi, ya, pangkat dan jabatannya tinggi. Ya. Jadi kalau orang yang pangkat dan jabatannya tinggi, ya, lalu dia sombong, lalu dia takabur, ya, itu masuk ke dalam golongan teman akrabnya iblis. Ya. Tapi ada juga jemaah sekalian yang kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, dia tidak sombong, tidak takabur. Ya. Banyak. Ya. Kalau contoh yang sombong, takabur juga banyak. Ya, yang menyebabkan dia sombong karena kedudukannya, kemudian hartanya, ya, dan lain sebagainya. Semenjak langit dan bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ditutupnya nanti sampai hari kiamat, wallahu alam, itu tidak ada yang lebih besar, yang lebih banyak, yang lebih gerot, kalau bahasa kita, dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau tidak sombong, tidak takabur. Yang diberikan Allah nikmat-nikmat kepada Nabi Sulaiman itu cukup banyak. Cukup banyak. Belum ada tandingannya mulai dari bumi ini dibentang sampai hari kiamat nanti. Tidak akan ada lagi orang yang mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah seperti yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat menundukkan angin. Boleh dilihat di surat Al-Anbiya. Saya lupa ayatnya. Nabi Sulaiman itu kalau dia mau bepergian, ya, pagi dia panggil angin. Dia melihat seluruh kekuasaannya, kerajaannya. Ya. Kalau dia pergi pagi sampai siang, ya, sampai setengah hari lah kira-kira, itu sama dengan perjalanan 1 bulan. Jauhnya dibawa oleh angin itu. Ya. Begitu juga kalau dia pergi sore, dia pergi siang sampai sore, sama. Jauh perjalanannya itu sama dengan perjalanan 1 bulan. Nah itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kapan dia mau dengan izin Allah, maka dia dapat memanggil, ya, menjinakkan angin. Jadi kalau sekarang ada pesawat yang cepat, besar, itu sudah ketinggalan dari Nabi Sulaiman. Kalau pesawat itu banyak rentetannya, ya, harga minyaknya aja mahal. Kemudian sekali berangkat itu gaji pilotnya berapa, ya, gaji pramugarinya berapa, ya, banyak rentetannya, ya. Biayanya besar. Kalau raja Indonesia, dia pakai pesawat kepresidenan, sekarang punya pesawat Pak Hairul, Indonesia mereknya. Nah, itu pesawat kepresidenan. Itu orang repot semua. Ya. Satpam, polisi, tentara. Ya. Sibuk ya. Cepat tapi sibuk. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Dia enggak pakai minyak, enggak pakai, ya, panggil aja. Dalam riwayat Nabi Sulaiman itu punya sajadah.
Jadi dia membentangkan sajadahnya, dia duduk di atas sajadah itu lalu terbang. Ya, kayak sajadah kita sholat tuh. Ya. Permadani. Ya. Dia dapat menundukkan dan mengerti bahasa binatang. Ya. Presiden kita yang keempat dulu, yang keempat kalau tidak salah, almarhum Gus Dur, itu banyak bahasa yang beliau tahu. Bahasa Inggris, bahasa Arab, apalagi ke bahasa Arab ya. Bahasa-bahasa yang dominan di dunia ini beliau tahu. Makanya beliau tidak gentar disuruh jadi presiden meskipun buta. Karena ilmunya banyak, dia banyak bisa berdialog, bisa ketemu presiden-presiden luar negeri di PBB umpamanya, dalam forum-forum internasional beliau bisa berbahasa internasional. Nabi Sulaiman lebih daripada itu. Dia diberikan oleh Allah bisa mengerti bahasa semut, bisa mengerti bahasa binatang, bisa mengerti bahasa burung. Subhanallah. Jadi atap istana Sulaiman itu konon di zaman Nabi Sulaiman itu bukannya genteng, bukannya asbes, tetapi burung yang bergeliran. Nah itu burung yang mengatap. Subhanallah. Ada enggak kira-kira di zaman kita ini yang seperti itu? Enggak ada lagi. Sampai dunia ini kiamat enggak ada lagi. Kan ada dalam ceritanya, dalam satu ketika di pagi hari, oh bukan di pagi hari, di sore hari, ada atap tuh bolong satu. Ya kan, di dalam Al-Quran dikisahkan, di dalam surat Saba. Ini kemana ini Hud-Hud, kata Sulaiman. Ini kemana ini 1-0 ini, burung Hud-Hud. Nanti kalau dia pulang, kalau bahasa kita, suruh menghadap saya. Kalau dia tidak dapat mempertanggungjawabkan kemana dia pergi, tidak masuk akal kalau bahasa kita, apa alasannya pergi itu, bolong ini, akan kusembelih dia, kata Nabi Sulaiman. Jadi waktu pulang Hud-Hud langsung menghadap, wahai Tuan Raja, ya, di negeri sana juga ada kerajaan, gitu bahasa kita. Rupanya sangko kita bayar rajul. Itu ada juga. Ini kan kiasannya luas sekali. Rajanya seorang perempuan, kata Hud-Hud. Natino pula. Dia menyembah matahari. Nah itu. Kata Sulaiman, kau tanggung jawab dengan omonganmu, tanggung jawab. Saya terbang di atas kerajaannya, makanya saya terlambat pulang. Nah itu jamaah sekalian. Tapi Nabi Sulaiman tidak sombong. Kalau dibandingkan dengan kerajaan Fir'aun itu jauh sekali. Jauh sekali. Kalau 10 kali Fir'aun itu mungkin baru, wallahu a'lam, baru satunya kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Tapi Fir'aun sebesar itu aja kerajaannya sudah mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dipanggilnya Haman, saya mau lihat Tuhan Musa itu di mana. Ya. Sampai di atas tidak kelihatan. Tidak ada Tuhan Musa itu. Maka beliau berkata, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian ini yang paling tinggi, katanya. Ya. Itu sombong, takabur, teman iblis. Nah, Nabi Sulaiman alaihi salam bukan hanya memerintah manusia. Dia diberi kekuasaan oleh Allah dapat memerintah bangsa jin. Nah, jin kok diperintahnya. Tiap hari menyelam di tengah laut itu mengambil mutiara, Namrud, permata-permata yang indah di dalam laut itu diambil untuk istana Nabi Sulaiman. Patuh sekali dengan
perintah Sulaiman. Takut sekali. Ya. Itu tidak berani kayak jin. Nabi Sulaiman diperintahnya jin. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, di dalam sejarah dikatakan, saking patuhnya jin, bangsa jin itu menyelam, mengambil mutiara di tengah laut itu, sampai 100 tahun sudah Nabi Sulaiman meninggal, dia tidak tahu. Sudah meninggal 100 tahun tidak tahu, masih setia menyelam. Nah itu. Bab Nabi Sulaiman itu duduk di kursi singgasananya, ya, dia seperti orang masih hidup saja. Kenapa demikian? Semut, rayap itu tidak berani makan dagingnya dengan izin Allah. Subhanallah. Kalau kita sebentar be musuh, dirayap cacing, dimakan rayap, dimakan cacing. Jasad kita ini santapan cacing tanah nanti di dalam kubur. Tapi kalau Nabi Sulaiman tidak berani rayap, tidak berani makan. Makanya dia tidak berubah-berubah. Sudah 100 tahun, ujung tongkatnya yang bawah itu dimakan rayap. Makanya dia tersungkur. Oh lah meninggal ini, sudah 100 tahun meninggal. Baru bubar jin itu. Itu jangan bayangkan besarnya. Ya. Kalau dia berbuat salah 1 kali saja, ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril, dia tidak bangun dari sujudnya sampai 40 hari, 40 malam. Bayangkan. Kalau kita cukup istighfar aja, astagfirullahaladzim. Dia sujud tidak bangun-bangun. Tidak peduli apa, tidak peduli makan, tidak peduli mandi, yang penting minta ampun kepada Allah. Itu tawaddu'nya. Dia tidak sombong. Nah itu jamaah sekalian. Jadi orang yang sombong adalah teman iblis dari umat Muhammad. Yang ketiga, kata iblis, teman kami dari umatmu Muhammad, wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasabul mala wa fi ma za yunfiq. Nah, itu. Orang kaya yang tidak memperhitungkan atau tidak peduli usahanya dari mana hartanya didapat dan untuk apa dipergunakan. Ah, itu yang ketiga. Teman kami dari umatmu, kata iblis. Yaitu orang kaya yang tidak memperhitungkan atau tidak peduli usahanya itu dari mana didapat. Ya. Kemudian untuk apa dipergunakan? Dikiranya harta yang bertumpuk, uang yang banyak itu adalah hasil keringatnya semata-mata. Dia lupa itu adalah kehendak Allah, pemberian Allah. Melalui usaha, melalui banting tulang, keringat tadi. Jadi dia lupa, ini semata-mata karena hasil jerih payahnya, bukan karena Allah. Jamaah sekalian, inilah orang sering lupa, inilah perlunya keimanan, ketauhidan. Kalau peristiwa-peristiwa besar, orang yakin itu kehendak Allah. Tapi hal-hal yang kecil-kecil kadang-kadang lupa. Ketahuilah saudara-saudaraku jamaah sekalian. Ya. Semut yang kecil itu tidak ngangkat tangan kalau tidak izin Allah. Konon lagi kita dapat uang dari hasil usaha. Tidak bisa melupakan ini dari mana? Dari Allah, pemberian Allah. Inilah orang sering lalai, ya. Sering lalai dalam hidup ini. Saya dapat hadir di sini subuh ini karena izin Allah.
Kita bisa duduk di majelis ini ya, dengan aman dan tentram karena izin Allah. Ya. Tidak ada yang tidak dengan izin Allah di muka bumi. Tanamkan itu. Ya. Besar maupun kecil. Ya. Jadi harta yang kita dapat, pangkat yang kita dapat, kedudukan yang kita peroleh, semua izin Allah. Jangan lupa. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur tanpa diketahui oleh Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Wa huwa bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Dia Allah itu Maha mengetahui atas apa-apa yang terjadi di muka bumi ini. Jadi orang yang berharta kalau dia tahu ini dari Allah, dia akan berbagi kepada Allah. Dapat uang 500.000 umpamanya, itu tidak jadi pelimbahan semua. Tidak hanyut ke WC semua. Ya. Rugi kita kalau itu hanyut ke WC semua. Ya. Kalau kita berbagi kepada Allah, membantu jalan Allah, jalan fisabilillah, apa saja bentuknya, maka Allah akan membantu kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi tidak sombong punya harta. Ya. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat kita kenal beliau adalah orang miskin, ya. Bukan orang kaya. Ya. Tetapi beliau pernah berkurban 100 ekor kambing. Subhanallah. Subhanallah. Beliau pernah berkurban 100 ekor kambing. Siti Khadijah yang terkenal kaya raya, saudagar yang kaya raya di Mekah ketika itu, ya. Anak buahnya, untonya yang untuk bawa barang dagangan itu ratusan jumlah. Bawa barang dagangan ke negeri Syam. Termasuk Nabi kita itu salah satu, ya, anak buah Siti Khadijah yang membawa barang dagangannya yang berdagang ke Syam. Dalam sejarah pada waktu beliau akan menghembuskan napas terakhir, baju yang digunakannya itu 84 tambal. Subhanallah. Baju kita dua aja tambalnya, tidak lagi kita pakai. Kemana hartanya yang banyak itu? Untuk Allah. Subhanallah. Umar bin Khattab, ya. Abu Bakar maksud saya, bukan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq, seorang kaya raya, ya. Di Mekah, saudagar, ya. Untuk menebus Bilal bin Rabah saja dari Umayyah bin Khalaf, yang punya budak itu Umayyah bin Khalaf namanya, yang punya siapa namanya, Bilal bin Rabah. Itu 400 gram emas. Untuk siapa? Untuk Allah. Bilal bin Rabah itu ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu 400 gram emas. Ya. Kalau tidak mau dikasih. Nah itu. Hartanya habis untuk menebus budak Abu Bakar As-Siddiq.
Tidak sombong. Dia ingat ini dari Allah. Memang hasil usaha kita, tetapi kalau Allah tidak memberikan, nak ngapo gitu. Kan saya pernah menyampaikan di mana-mana. Memang kita berusaha, ya, itu sebagai jalannya. Tetapi yang memberi adalah Allah. Kita tanam terong satu deret. Itu terong kalau berbuah ada yang 2, ada yang 5, ada yang 1. Itu menandakan kita tidak punya kuasa. Kalau kuasa kita biar berbuah 5 semua, tidak ada yang 1. Orang bibitnya sama, yang punyanya sama, yang ngerjakannya sama, racunnya sama, pupuknya sama. Kenapa ada yang 1, ada yang 5 buahnya? Artinya kita tidak punya kuasa. Itu jamaah sekalian. Yang keempat, dari umatmu Muhammad, kata iblis teman kami, wal alimul lazi saddaqal amir ala jurihi. Nah, itu orang alim yang membenarkan pemimpin atau pemerintah yang berbuat penyelewengan. Orang alim itu artinya orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Lalu dia membenarkan pemerintah berbuat salah, berbuat penyelewengan. Ini berat. Jadi orang berilmu itu berat. Kita ngerti di bidang hukum, berilmu di bidang hukum. Lalu orang menyelewengkan hukum, kita harus kasih tahu ini salah. Umpamanya. Tapi kalau kita ikut membenarkan, ini adalah termasuk golongan teman akrabnya iblis. Sedangkan iblis di mana nanti tempatnya? Iblis sudah jelas di neraka jahanam. Itu teman iblis. Yang kelima, wattajirul khain. Wattajirul khain ini pedagang yang khianat. Kalau membeli barang, dia mau lebih. Kalau mau waktu menjual, dia mau kurang. Nah, ini teman akrabnya iblis dari umat Muhammad. Ya. Wal muhtakir, ya. Orang yang menyimpan keperluan umum. Ini dalam istilahnya wal muhtakir. Ya. Ini lokanya minyak bakal habis nih. Simpan galau minyak. Ya, biar orang habis minyak. Ya. Kelak kita jual dengan harga mahal. Kalau tidak beli kayak kita, tidak pacak beli. Minyak habis. Umpama, contoh, beras habis. Simpan semua beras. Beli semua beras, simpan. Jangan jual. Orang gelabakan mau beli beras enggak ada. Nah, nanti dia yang jual dengan harga mahal. Nah, itu. Itu termasuk teman akrab iblis. Yang ketujuh, wazani. Kalau ini tidak usah diragukan lagi. Tukang zina. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini teman akrab iblis. Ya. Kemudian wa akilur riba. Orang yang makan riba. Ya, itu adalah teman iblis. Yang kesembilan, wal bakhilul ladzi la yubali min ainak tasabul min yajma'ul mal. Apa itu? Orang yang bakhil, kisit, pelit, medit, ya, yang tidak memperhatikan dari mana ia mengumpulkan harta. Hampir mirip dengan yang tadi.
harta itu tidak dibawa mati. Dia tidak bisa membela kita kalau kita tidak bisa memanagenya, kalau kita tidak bisa mengolahnya. Tapi kalau kita bisa mengolahnya, harta itu bisa membela kita. Harta itu dapat membela kita karena itu hasil jerih payah kita. Ya. Bagaimana caranya? Dia disuruh pergi duluan. Harta itu suruh berangkat duluan. Ya. Nanti kalau kita mati, tidak usah repot-repot bawa, dia sudah nunggu. Ya. Sudah nunggu dia. Serahkan ke panti asuhan, serahkan ke masjid, serahkan ke sekolah, ya. Serahkan santuni anak yatim, kasih makan fakir miskin, potong hewan kurban, ya. Perbaiki keperluan umum dengan harta kita. Ya. Dia berangkat duluan. Ya. Insya Allah dia dapat menyelamatkan kita. Tapi kalau harta itu tidak disuruh berangkat duluan, kita mau melihat tumpukannya, ya, itu tidak bisa membela kita. Pas umur kita habis, harta kita masih bertumpuk banyak. Ya. Nah, itu kacau nih. Tidak dapat lagi membela kita. Ya. Tapi kalau anak-anak nanti orang-orang yang mengerti, ya ini harta bapak dulu ini. Harta orang tua saya. Saya wakafkan ke masjid, saya wakafkan ke panti asuhan. Ya, atas. Ya, juga bisa. Tapi kalau anak-anak tidak mengerti, tidak diajarkan agama, dia malah berebut. Bukannya disedekahkan. Ini bapak aku, ya bapak aku juga, ini bapak aku juga ini. Ya, aku lebih tua, ya. Aku tino dewean, berebut ribut. Ya. Dulu kau tidak dengar kecek bapak, dan kini kau ndak hartanya, kecek yang iko. Nauzubillah, summa nauzubillah. Supaya dia tidak ribut, supaya dia tidak berebut, suruh harta itu berangkat duluan. Ya. Tapi kalau pas kita meninggal harta itu masih numpuk, kalau anak-anak kita orang-orang yang beriman, orang yang ngerti, insya Allah juga bisa. Nah itu jamaah sekalian. Tapi belum tahu kalau peninggalan kita, ya bisa iya bisa tidak. Kalau mau pasti kita masih hidup, suruh dia berangkat duluan. Ya. Yang ke-10, ya ada 10 ya, yang terakhir. Wasyaribul khamril mudmin. Kalau ini tidak ragu lagi, sama dengan tadi yang ke-7, tukang zina. Kalau yang ke-10 ini peminum arak, peminum minuman keras. Oh itu rupanya kawan setan. Iya. Karena orang yang peminum, mabuk-mabukan, itu bapak-bapak, jamaah sekalian, ibu-ibu, ya biasanya perasaannya itu gerot. Rata-rata dia merasa gerot. Ya, jadi kalau ditegur, biasanya marah. Apa negur orang gerot? Ya. Ditambah lagi, ya ada setan yang menemaninya. Ya. Sebab setan ini ya, identik dengan marah, panas. Karena memang dia diciptakan Allah dari api. Makanya kalau kita ada rasa marah, ada keinginan mau marah, ya, kemudian tidak reda,
dengan istighfar, maka kata Rasulullah, segera berwudu. Kalau tidak reda dengan istighfar, segera berwudu, ambil air sembahyang. Karena api padam, ia akan air. Ya. Karena bisikan marah itu tadi, gejolak itu tadi adalah bisikan setan, iblis. Ya. Karena iblis itu identik dengan api, makanya panas. Makanya disunnahkan kita untuk berwudu. Ya. Biasanya reda. Kalau dengan istighfar tidak reda, segera berwudu. Ya. Jadi orang peminum, minum tua, minum arak, segala macam pemabuk itu identik dengan iblis. Ya jamaah sekalian. Insya Allah di waktu yang lain, itu tadi adalah teman akrab iblis. Nanti season berikutnya, summa qala, Rasulullah bertanya lagi kepada iblis, fakam a'da'uka min ummati. Ya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, berapa banyak pula musuhmu di antara umatku, kata Rasulullah. Nah, itu tadi teman akrabnya ada 10 kan. Jawab iblis, qala isruna nafarin. Ada 20. Ya. Mudah-mudahan yang 10 tadi tidak termasuk kita. Nanti kita termasuk ke dalam golongan yang 20 itu. Yang musuhnya iblis. Nah, kalau teman akrabnya itu tadi. Karena waktu kita terbatas, ya, mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya dapat kita ambil iktibar. Ya. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.